Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Miko Putra Haposanti Rambunan dari kelas TIP 2305. Di sini saya akan membuat video tutorial program SPSS. Pertama kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Inilah tampilan aplikasinya. Setelah kita buka, selanjutnya kita masuk ke programnya, yaitu klik variable view pada SPSS data editor. Begini tampilannya. Selanjutnya pada kolom nama ketik Y. Di bawah name kita ketik Y. Selanjutnya pada baris kedua kita ketik X1. Selanjutnya pada baris ketiga kita ketik X2. Selanjutnya di bagian label pada baris pertama itu kita ketik harga satuan. Selanjutnya pada baris kedua di bagian label kita ketik per. Selanjutnya pada baris ketiga di bagian label kita ketik ROI. Selanjutnya kita atur di desimal di X1-nya kita ketik itu kita buat di angka 2. Di angka 2 saja. Begitu juga dengan X2-nya di angka 2. Oke, selanjutnya kita masuk kepada data view. Di data view ini maka muncul tabel Y, X1, X2. Selanjutnya kita ketikkan data sesuai variabelnya. Di bagian Y kita ketik 8.300. Selanjutnya di X1 kita ketik 4,90. Selanjutnya di X2 kita ketik 6,47. Pada nomor 2 yaitu kita ketik 7.500. Di X1 ataupun pernya yaitu 3,28. Selanjutnya di X2 ataupun ROI-nya sebagai ROI yaitu 3,14. Di Y-nya ini yaitu sebagai harga satuan ya. Selanjutnya 8.950. Di X1-nya itu yaitu 5.05. Selanjutnya di X2-nya yaitu 5,00. Selanjutnya di kolom nomor 4 yaitu 8.250. Di X1-nya itu yaitu 4,00. Selanjutnya di X2-nya pada kolom keempat yaitu 4,75. Selanjutnya pada kolom kelima yaitu 9.000. Di bagian X1-nya yaitu 5,97. Di bagian X2-nya yaitu 6,23. Di kolom nomor 6 yaitu 8.750. Di X1-nya itu 4,24. Dan di ROI-nya itu 6,03. Di kolom nomor 7 yaitu 10.000. Di X1-nya itu 8,00. Di ROI-nya itu 8,75. Selanjutnya di kolom nomor 8 yaitu 8.200. Di bagian kolom 8 di X1 yaitu 7,45. Dan selanjutnya di bagian ROI di bagian kolom 8 yaitu 7,72. Di kolom nomor 8
7,72. Selanjutnya di kolom nomor 9 yaitu 8.300. Di X1 nya kita isi 7,47. Selanjutnya di bagian X2 nya yaitu 8,00. Di kolom nomor 10 yaitu 10.900. Di bagian X1 nya kita isi 12,68. Di bagian ROI nya yaitu 10,40. Selanjutnya kolom 11 baris 11 yaitu 12.800. Di X1 nya kita ketik 14,4. 14,45. Di bagian X2 nya yaitu 12,42. Kolom selanjutnya itu nomor 12 yaitu 9450. Di bagian X1 nya maka kita buat 10,50. Di bagian X2 nya yaitu 8,62. Selanjutnya kolom selanjutnya berikutnya yaitu 13.000. Di X1 nya nilainya itu 17,24. Di X2 nya yaitu 12,07. Selanjutnya nomor 14 8.000. Di kolom Y nya 8.000. Di X1 nya 15,56. Di X2 nya isinya adalah 5,83. Selanjutnya kolom berikutnya yaitu kolom nomor 15 yaitu 6.500. Di bagian Y-nya 6.500. Di bagian X1 nya kita isi 10,85. Dan di bagian X2 nya yaitu 5,20. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah melakukan pengetikan ataupun melengkapi data terlebih dahulu. Beginilah datanya sudah lengkap. Selanjutnya kita masuk ke program selanjutnya yaitu klik analisis deskriptif statis dan explorer. Pertama kita pergi ke analisis. Selanjutnya ke deskriptif statics. Selanjutnya ke explorer. Selanjutnya kita masukkan yang harga satuan per sama roid ke dalam dependent list. Selanjutnya kita klik plots. Selanjutnya kita klik normality plots. Selanjutnya klik continue. Selanjutnya klik OK. Beginilah tampilan setelah hasilnya. Beginilah hasil dari program yang telah kita buat ataupun kita rancang tadi mengenai tabel yang tadi kita lakukan. Beginilah hasilnya. Ini tabel ROI-nya. Oke.
Sekian dan terima kasih.